Halo teman-teman semuanya, beratus-ratus tahun kita menjadikan pemuka agama itu sebagai sumber moral ataupun sumber kebijaksanaan yang bisa kita contoh. Sehingga kita memberikan rasa hormat yang begitu lebih kepada pemuka agama. Namun sayangnya, beberapa waktu terakhir kita melihat di sosial media ada banyak kasus pelecehan seksual yang justru dilakukan oleh pemuka agama. Hal ini tentu saja menjadi guncangan moral ya bagi kita karena seseorang atau tokoh yang seharusnya kita hormati justru melakukan hal-hal yang tidak senonoh tersebut. Dan tentu saja opini publik itu terpecah dua. Ada yang cenderung membela dan juga ada yang cenderung menolak perilaku dari pemuka agama yang melakukan pelecehan seksual ini. Lantas bagaimana kita harusnya menyikapi hal tersebut? Mari kita bahas bersama saya Ahmad Al-Khairi di Sodoku. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama biasanya dilapisi dengan otoritas moral ataupun dalil-dalil suci, sehingga sulit bagi muridnya untuk melakukan penolakan terkait apa yang dilakukan oleh pemuka agama tersebut. Nah, saya ambil contoh ya, saya pernah melihat kasus di salah satu kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, di sana itu dalam 1 tahun teman-teman itu bahkan ada 3 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama, dan semuanya sama-sama menggunakan dalil agama untuk mempengaruhi atau memanipulasi muridnya. Sebagai salah satu contohnya adalah ada pemuka agama yang mengatakan bahwasannya murid itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru, sehingga mau tidak mau atau murid tersebut pada akhirnya mengalami guncangan ya, antara dia mau melakukan apa yang diminta oleh pemuka agama tersebut padahal dia tahu hal itu adalah suatu hal yang keliru, atau dia menolak apa yang diminta oleh pemuka agama tersebut. Namun karena dia dimanipulasi dengan dalil-dalil suci tersebut, maka dia mengalami kebimbangan sehingga mau tidak mau dia mengikuti apa yang diminta oleh pemuka agama tersebut. Oleh karena itu, seringkali kita melihat bahwasanya opini publik pada akhirnya terpecah belah karena menyikapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama ini, teman-teman. Ada sebagian yang mengutuk karena mereka memang berdasarkan pada tindakan asusila yang dilakukan oleh pemuka agama tersebut, ataupun mereka yang membela terkait kasus-kasus tersebut. Nah, mereka biasanya cenderung masih memiliki atau menaruh rasa hormat yang berlebih kepada pemuka agama ini, atau mungkin mereka beranggapan bahwasanya kasus seperti ini itu tidak bisa digeneralisasi, teman-teman. Tidak semua pemuka agama melakukan hal seperti itu, atau mungkin tindakan yang dilakukan oleh satu individu tidak bisa mencoreng suatu lembaga, institusi, ataupun ajaran agama tertentu. Hal ini juga sama ketika saya berbicara dengan salah satu kepala kantor Kemenak ya yang ada di Jawa Timur. Dia mengatakan bahwasanya jangan melakukan generalisasi. Nah, sebenarnya saya sepakat saja dengan kata-kata sedemikian karena hal itu tidak bisa dipukul rata, teman-teman. Namun yang kita pertanyakan, ketika kita tidak melakukan antisipasi ataupun mengutuk hal-hal yang seperti itu, lantas bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal lain atau hal buruk lainnya yang kemungkinan bisa terjadi atau dilakukan oleh pemuka agama yang lain kepada anak-anak yang lain. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pria Parubaya, pengasuh pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah, jadi tersangka pencabulan terhadap sedikitnya 15 santriwatinya. Pelaku memperdaya korban dengan menjanjikan mendapat karomah. Tentu saja hal ini tetap memancing bagaimana cara kita merespon kondisi atau kasus yang sedemikian rupa, teman-teman. Nah, alangkah baiknya ketika kita menanggapi kasus sedemikian rupa, kita harus membedakan antara apa yang menjadi ajaran agama dan apa yang menjadi kasus tindakan yang melanggar hukum, teman-teman ya. Kalau saya meminjam kata-kata agama adalah candu, memang agama itu adalah nafas bagi orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang lemah, teman-teman. Tapi bukan berarti hal ini merendahkan agama, bukan. Karena yang candu yang dimaksud di sini adalah
candu yang digunakan untuk meredakan rasa sakit, teman-teman, bukan untuk hal yang disalahgunakan ya. Nah, namun hal ini pada akhirnya bergeser, teman-teman, dimana agama yang seharusnya menjadi dasar ajaran moral justru menjadi perisai bagi pelaku tindak kriminal jika kita membela pemuka agama yang melakukan pelecehan seksual. Oleh karena itu seharusnya ya itu tadi, kita memang harus memisahkan antara mana yang ajaran agama dan mana tindakan-tindakan yang notabene-nya melanggar hukum yang ada di negara kita. Nah, mungkin teman-teman memiliki pendapat lain atau seperti apa, bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin cukup itu video yang saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.